Liga Indonesia dihentikan sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Inilah kenyataan pahit yang harus diterima 18 klub peserta Liga Indonesia 2015. Euforia yang sudah terbangun harus dikubur kembali. Para pemain galau dan sedih karena mata pencahariannya ditutup oleh pemerintah. Buat saya sendiri ya, saya rasa mungkin ini sangat mengganggu ya, karena saya rasa kompetisi sudah berjalan dengan baik dan juga atmosfer masyarakat sudah mulai kembali. Memulai kompetisi dengan beban yang cukup berat lagi. Kita tahu kemarin sempat ditunda juga, apabila ditunda lagi, dan itu mungkin psikologis kita yang sangat terpuruk mungkin. Kalau kondisi tidak jelas, kita pengen yang jelas sampai tanggal berapa ditundanya. PSSI dan 18 klub ISL memutuskan liga ditunda sementara mulai 12 April sampai terpilihnya Ketua Umum PSSI baru yang akan menggelar pemilihan pekan depan di Surabaya. Keputusan ini diambil akibat intimidasi dari pihak Kementerian Olahraga dan Badan Olahraga Profesional Indonesia atau BOPI yang melarang dua klub Arema Indonesia dan Persebaya bertanding di Liga Indonesia 2015 karena dualisme kepemilikan klub. Jadi Liga Indonesia harus diikuti 16 klub, bukan 18 klub. Alasan ini dinilai tidak masuk akal karena bukan ranahnya pemerintah memverifikasi kepemilikan, melainkan Arema dan Persebaya sudah disahkan dalam Kongres PSSI serta disetujui FIFA dan AFC. Yang selama ini mengendalikan PT ini tetap PT Arema Indonesia, dan PT Arema Indonesia itu adalah dimiliki oleh Yayasan Arema. Kami hanya, kegalauan kami salah satunya, pihak BOPI dan Kemenpora itu tidak menunjukkan pihak yang bersengketa dalam hal ini itu siapa, status hukumnya apa. Karena yayasan ada terdiri dari beberapa personel dan personel tersebut semuanya sudah bersepakat untuk bagaimana caranya Arema ini tetap ada di dalam kompetisi. Saya sangat tahu sekali ya, karena saya dulu pernah jadi CEO di Persibaya satunya. Jadi dua-duanya ini mempunyai badan hukum yang berbeda. Jadi yang sekarang punya badan hukum tersendiri, yang satunya juga punya badan hukum sendiri. Yang sekarang juga punya klub sendiri namanya Persibaya, yang satunya juga punya klub sendiri namanya Persibaya 27. Yang sekarang ini ikuti ESL, yang satunya ikuti PL. Yang sekarang sudah tidak punya kewajiban lagi kepada pemain, yang satunya masih punya hutang kepada pemain. Contohnya kepada pemain Persib. Taufik itu masih punya piutang di yang satunya. Surat Kemenpora yang melarang dua klub Arema dan Persebaya berlaga di Liga Indonesia dinilai para pengamat sepak bola sebagai langkah untuk menghancurkan sepak bola Indonesia. Padahal tugas pemerintah seharusnya membina sepak bola yang menjadi hiburan masyarakat. Yang pertama, saya sangat menyayangkan ya penundaan itu dengan dasar apapun gitu. Apalagi dasarnya menurut saya nggak berdasar gitu. Kenapa? Karena persengketaan antara Arema dengan Persebaya yang kata BOPI itu dualisme, saya kira itu keliru ya. Permasalahan sekarang yang muncul adalah adanya penggawa-penggawa ataupun pengurus-pengurus di BOPI yang tidak paham tentang aturan-aturan itu, sehingga dia merasa bahwa dia adalah segala-galanya terhadap olahraga profesional. Ini yang harus kita ingatkan. Karena apa? BOPI bergerak itu terbatas, fungsinya itu hanya 4 tugas pokok BOPI. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian. PSSI terpaksa menunda liga sementara karena juga mendapat ancaman dari pemerintah. Lembaga PSSI akan dibekukan jika tetap mengizinkan Arema dan Persebaya bertanding. Saya sayangkan, sekelas Menpora, ini kan pemerintah harusnya mengayomi rakyatnya. Biarlah rakyatnya bermain. Kenapa sih? Kok dia ngalang-ngalangi? Ada salah apa rakyat ini? Mungkin bisa melakukan demo mungkin kalau memang benar-benar keterlaluan menundanya. Jadi hiburan yang paling murah dan meriah ini adalah sepak bola. Gitu. Jangan matikan sepak bola Indonesia ini. Tentu ini menjadi satu ketidakpastian lagi. Apakah nasib Liga Kebanggaan Masyarakat Indonesia ini akan bergulir seperti sedia kala? Atau hanya akan ada 16 tim yang akan bermain? Atau malah tidak akan bergulir sama sekali selama satu musim, yang berujung pada petaka sepak bola nasional.
Jika gagal bergulir, maka Indonesia terancam sanksi dari FIFA yang akan membunuh sepak bola Indonesia. Semoga ada jalan keluarnya untuk sepak bola Indonesia.